Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Syakira Bahri. Hari ini saya akan menjelaskan tugas kedua dari kelas pemrograman A. Di program pertama itu kita disuruh untuk membuat program untuk menentukan tahun kabisat dan jumlah hari dalam bulan. Saya akan menjelaskan kode di sini. Pertama itu kita akan membuat beberapa variabel. Ada tahun, bulan, kabisat yang kita tetapkan nilai awalnya sebagai 0, hari yang juga nilai awalnya sebagai 0. Selanjutnya kita akan melakukan input data dari user menggunakan scanf. Di sini kita masukkan tahun, kita panggil alamat tahun di sini. Kita masukkan nomor bulan dan kita panggil alamatnya di bulan di sini. Saya jelaskan beberapa percabangannya di sini. Kalau if ini pertama, kalau tahun yang tadi kita input habis dibagi dengan 4, maka itu tahun kabisat. Ini kabisat sama dengan 1, berarti artinya itu true, itu adalah tahun kabisat. Nah, kenapa? Karena kan setiap tahun kita memiliki 365 hari. Yang mana kita itu kelebihan 6 jam sebenarnya di setiap tahun kita. Jadi kan kalau 6 jam itu kita kalikan dengan 4, maka kan itu jadi 24 jam. Berarti itu satu hari yang baru kan. Nah, jadi di sini kita buat kalau tahun itu habis dibagi dengan 4, maka itulah tahun kabisat. Tapi kalau habis dibagi dengan 100 itu bukan tahun kabisat. Di sini kabisat sama dengan 0, berarti false, salah. Nah, kenapa? Kalau kita terus kabisat tiap 4 tahun itu tanpa aturan tambahan, setelah 100 tahun itu kalender kita itu akan maju hampir satu hari. Maka setiap kalau tahun yang tadi kita import itu habis dibagi dengan 100, kita buat di sini itu bukan tahun kabisat. Tapi kalau tahunnya yang tadi kita input habis dibagi dengan 400, maka kita buat itu tahun kabisat. Nah, kenapa begitu? Karena kan kalau semua kelipatan 100 itu dihapus, lama-lama jadi kurang tiap satu hari tiap 400 tahun. Maka kita tambahin lagi biar nggak kurang satu hari tiap 400 tahun itu. Nah, tetapi bagaimana kalau tahun tadi yang kita input itu tidak memenuhi ketiga aturan di sini? Kalau tidak memenuhi di sini, maka bukan tahun kabisat. Ini kabisat sama dengan 0. Selanjutnya kita akan tentukan jumlah hari berdasarkan bulan menggunakan switch case. Nah, di sini kalau case-nya itu bulan yang kita input tadi bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, maka 31 hari. Kita break di sini. Supaya programnya berarti di sini atau tidak, mereka akan lanjut ke bawah sini. Kalau bulan yang tadi kita input itu bulan 4, bulan 6, bulan 9, bulan 11, maka mereka akan memiliki 30 hari ya. Nah, untuk case kedua, jika kabisat maka 29 hari, jika tidak 28 hari. Tanda seperti ini, 29 tanda ini itu berarti ini artinya benar itulah tahun kabisat. Sedangkan kalau tandanya ini ya, dari sini 28 berarti itu bukan tahun kabisat. Sini ada dua kondisi ya. Nah, kita break di sini. Nah, selanjutnya ini default, maka tidak memenuhi di sini sama sekali, maka program akan ke sini dan akan mencetak bulan tidak valid. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil apakah tahun kabisat atau bukan. Ini kalau kabisat sama dengan 1 ya, yang ini tadi. Kalau kabisat sama dengan 1, tapi kalau kabisatnya sama dengan 0 berarti false, salah, bukan tahun kabisat, maka akan dicetak di sini. Selanjutnya kita buat array agar output yang keluar itu bulannya itu bukan cuma keluar angkanya saja, tapi keluar juga nama bulannya. Jadi ada beberapa, ada Januari, Februari, sampai juga Desember. Kita akan tampilkan jumlah hari pada bulan dan tahun yang dimasukkan. Menggunakan cetak di sini, printf. Nah, kita coba programnya di sini. Kita coba masukkan tahun 2024. Nah, 2024 itu kan habis dibagi 4 ya. Berarti masuk di sini ya, di percabangan ini. Nah, kita masukkan bulan 3 deh. Berarti dia akan memiliki 31 hari. Nah, kalau sudah kita enter, maka udah tercetak di sini tahun 2024 termasuk tahun kabisat, dan bulan Maret tahun 2024 memiliki 31 hari. Nah, untuk problem kedua di sini kami disuruh untuk membuat program untuk menghitung jumlah pecahan mata uang. Nah, pertama kita membuat beberapa variabel dulu. Ini ada bertipe long. Kenapa? Karena siapa tahu uang kita masukkan itu bisa sampai miliaran, akan triliunan rupiah. Nah, di sini ada uang, ada sisa. Nah, selanjutnya ada variabel bertipe integer i, yaitu penghitung dalam perulangan. Nah, selanjutnya kita akan daftar pecahan uang dari besar ke kecil. Kita buka array, kita namakan di sini pecahan. Sini ada dari 500-an sampai 1 sesuai ketentuan di tugas ketiga ini. Nah, guna di sini ini untuk menghitung jumlah array tadi, karena kan tidak dibilang ya. Kalau yang ini itu tuh ukuran total dalam byte yang mana akan dibagi oleh ukuran satu elemen di array itu. Selanjutnya ada array hitung di sini, yang mana array hitung ini itu disiapkan untuk nyimpan jumlah lembar atau koin dari tiap pecahan. Isinya itu kita inisialisasi semua ke 0 supaya nanti bisa diisi satu-satu pas perhitungan. Nah, selanjutnya kita akan input nominal uang menggunakan scanf dan printf. Sini kenapa kita pakai persentase LD? Karena tadi kan bertipe data long ya. Jadi kita pakai ini persentase LD. Kita panggil memorinya di uang di sini. Karena apa? Karena masukkan jumlah uang ya. Setelah kita input ini ada if. Jadi kalau uang yang kita masukkan itu bernilai 0 atau minus, maka akan dicetak langsung di sini nominal, tidak boleh 0 atau negatif, oke? Nah, selanjutnya ini ada sisa sama dengan uang, berarti variabel sisa ini tuh kita masukkan dulu dengan nilai awalnya dari uang. Selanjutnya kita akan masuk ke proses hitung jumlah tiap pecahan. Di sini ada loop for, yang mana loop ini akan berjalan sampai semua pecahan dihitung dari 500 sampai 1 rupiah. Nah, terus di sini ada hitung i, sisa dibagi dengan pecahan i, yang mana ini tuh kan menghitung berapa kali pecahan itu bisa digunakan. Nah, selanjutnya
ini ada sisa persentase sama dengan pecahan I, yang mana ini itu akan menghitung sisa uang setelah dikurangi pecahan itu. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan hasil di sini menggunakan printf, yang mana ini gunanya itu untuk menampilkan judul kolom tabel di layar ya. Maksudnya ini format persentase minus 10S itu artinya teks pecahan itu akan rata kiri dengan lebar 10 karakter. Sedangkan ini ada persentase 10S artinya teks jumlah itu rata kanan dengan lebar 10 karakter. Tujuannya itu ya supaya hasilnya itu akan tampil sejajar dan rapi saja. Nah, selanjutnya ini ada perulangan for lagi yang mana gunanya untuk nampilin hasil perhitungan aja. Nah kita coba saja run code programnya sekarang. Nah, kita masukkan jumlah uang misalnya 1.950.000 deh. Nah, di sini keluar ya, benar 500.000-nya ada 3, lembarnya ada 3, 100.000 lembarnya ada 4, 50.000 satu lembarannya. Nah, setelah itu ya sudah sampai situ, berarti ya kalau kita tambahan semuanya ke sini kan hasilnya apa tadi 1.950.000 ya. Program sudah berjalan dengan baik. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.